Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di M Project. Salam Corona, kopi, rokok, entar nasi. Jadi Corona ini menjadi bagian kita sehari-hari yang bagi pengopi ya kan nggak akan pernah ketinggalan setiap paginya. Oke, kemarin kita udah bicara masalah tukang sampah ya kan. Nah, saya ingin berbagi lagi hari ini itu berkenaan dengan salah satu profesi yaitu eh, juru parkir. Nah, kadang-kadang kita menyebutnya adalah tukang parkir, ya kan? Saya nggak mau membahas perbedaan penyebutan, baik itu juru parkir maupun tukang parkir. Tetapi apa yang mereka lakukan, apa yang menjadi tugas mereka, itu ketika saya membaca di Wikipedia, juru parkir itu bertugas membantu kita pada saat memasuki area parkir. Nah, mereka itu yang mengarahkan kita itu, di mana kita harus parkir, ya kan? Itu yang harusnya mereka lakukan. Tetapi kebanyakan dan bahkan jarang sekali mereka melakukan kewajiban mereka itu. Nah, contoh nih, pada saat kita ke minimarket misalnya ya, salah satu minimarket, tukang parkir itu biasanya duduk-duduk aja, ya kan? Nah, kita masuk ke area parkir, kita parkir sendiri, kemudian kita masuk ke minimarket tersebut, kemudian kita belanja, ya paling 2 sampai 5 menit, kemudian kita keluar, tiba-tiba ada tuh tukang parkir ya kan. Udah siap dengan peluitnya ya kan. Nah, oke. Tukang parkir ini sebenarnya bingung juga kita memposisikan mereka ini. Apakah mereka ini satu profesi atau bukan? Sebab begini teman-teman, di Indonesia ya kan, banyak sekali kita temukan tukang parkir. Namun di luar negeri, di tempat katakanlah negara-negara yang pernah saya kunjungi, itu jarang sekali saya temukan juru parkir ini. Apakah tukang parkir atau juru parkir ini hanya ada di Indonesia? Ya kebanyakan orang berpikir mungkin seperti itu ya. Karena salah satu income pendapatan daerah itu adalah dari parkir tersebut, ya kan. Kemudian si tukang parkir ini itu hanya orang atau sekelompok orang yang menguasai satu wilayah area parkir, kemudian oleh pemerintah daerah itu hanya memberikan karcis. Jadi nggak ada tugas atau petugas dari pemerintah daerah tersebut, mereka hanya memberikan karcis itu gitu loh. Nah, di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Medan, ya kan, Sulawesi, itu ada di Makassar mungkin, menjadi seorang juru parkir atau tukang parkir ini sangat-sangat lumayan loh hasilnya. Saya baca di salah satu media ya, bahwa penghasilan mereka ini itu berkisaran sehari ya 300 sampai dengan 500 ribu. Nah, kalau kita kalkulasikan dalam satu bulan, itu mereka bisa berpenghasilan kurang lebih 7 sampai dengan 10 juta. Nah, ini angka yang sangat lumayan untuk kebutuhan hidup dalam satu bulan. Mengalahkan PNS loh, yang golongan-golongan mungkin golongan 3A kali ya. Oke, nah jadi dari sisi pekerjaan, apa yang dia kerjakan, kewajiban dia sebagai juru parkir ini, kemudian penghasilan dia, ini sangat menggiurkan. Karena pekerjaan juru parkir ini kadang-kadang ya hanya duduk aja gitu kan.
kita misalnya tadi setelah saya sampaikan, eh, kita datang ya kan ke satu minimarket, mereka duduk, kemudian kita keluar, ya mereka udah dengan fluidnya prit gitu, udah dapat uang gitu kan. Nah, kita lanjut. Sebelum lanjut, seruput kopi dulu ya, biar nikmat. Oke. Nah, juru parkir ini kebanyakan itu pertama tidak diharuskan pendidikannya apa, usianya berapa, ya kan? Kita banyak temukan juru parkir ini ada yang muda ya, kisaran belasan tahun, ada yang ya 30, 50 tahun ya kan. Ada ini orang-orang ini ada gitu loh. Nah, ini memang penghasilan daerah itu salah satunya dari sisi ini. Tetapi mengapa hal ini tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah? Kalau saya boleh berandai-andai, ya kan, harusnya juru parkir ini itu harus dari katakanlah pegawai negeri sipil itu sendiri, ya kan. Misalnya dari tata kota ya kan, misalnya merekrut ya kan, benar-benar dia dipekerjakan ya kan sebagai PNS. Jadi tidak ada lagi perebutan lahan-lahan parkir gitu ya kan. Ini kan biasanya coba kita lihat di kota-kota besar ya, khususnya di Jakarta ini. Kalau sudah memiliki lahan parkir ya udah, insya Allah hidupnya udah tenang aja gitu kan. Karena penghasilnya luar biasa ya kan. Nah, kalau kita bicara lebih jauh lagi berkenaan dengan juru parkir ini ya, kadang-kadang yang kita bingung itu ada lahan-lahan parkir dadakan. Nah itu dia, lahan parkir dadakan. Misal itu pada saat mau menjelang hari raya Idul Fitri ya kan, di swalayan-swalayan besar sudah ada lahan parkirnya di basement misalnya, kemudian ada lagi di lantai berapa gitu. Tapi ada juga di jalan-jalan utama itu dijadikan lahan parkir gitu loh, ya kan? Ya kan kita sebagai pengguna jalan kadang-kadang terganggu, jalan menyempit, ya kan? Oke lah, kita toleran lah dengan kondisi itu. Tetapi menurut saya jika ini dikelola dengan baik, semoga aja bisa pertama mendisiplinkan warga ya kan, kemudian pendapatan daerah juga terukur ya kan. Nah kalau kayak begini ya saya juga nggak ngerti ya bagaimana daerah menarik distribusi dari parkir ini gitu. Nah jadi saya rasa hal-hal yang berkenaan dengan parkir, baik itu personalnya maupun ruang parkir itu sendiri, itu pemerintah daerah harus melakukan perbaikan agar hal yang harusnya mendapat manfaat, baik itu dari distribusi maupun kemanfaatan daripada jalan yang biasanya digunakan oleh mereka sebagai lahan parkir, ini tidak terjadi, ya kan? Nah, saya rasa hal inilah yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat khususnya buat saya dan juga buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.